Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah ihdinas sirotol mustaqim menuju sidrotol muntaha. Ihdinas sirotol mustaqim itu adalah berjalan di jalan yang benar, dengan tujuan yang benar, dan dengan cara yang benar pula untuk menuju ke Allah. Sidrotul Muntaha itu bukan tempat, bukan lokasi. Sidrotul Muntaha itu adalah batasan manusia di dalam memahami Allah. Dan setiap manusia mempunyai kualitas yang berbeda-beda di dalam memahami Allah. Tergantung dari kesungguhan hatimu kepada Allah, tergantung dari reservemu masing-masing. Sidro artinya garis batas, muntaha artinya terakhir. Jadi sidrotul muntaha itu adalah garis batas terakhir, ujung dari pandangan manusia di dalam memahami Allah. Ayatnya, innama amruhu idza aroda say'an ayakulalahu kun fayakun. Surat Yasin. Ada yang sampai ke sidrotul muntaha dengan kualitas hanya dengan menggunakan nalurinya saja seperti hewan. Ada yang sampai ke sidrotul muntaha dengan kualitas seperti anak-anak. Dia taunya hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, umroh haji, zakat, sahadat, sholat tahajud, sholat duha. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu memang batasan penglihatan dia di dalam memahami Allah hanya bisa sampai sebatas itu saja. Karena memang ustadz-ustadzmu, ustazahmu tidak bisa membedakan mana bahasa hukum, mana bahasa budaya, mana bahasa sastra. 85% Al-Quran adalah bahasa sastra. Al-Quran adalah dinamika makna. Kenapa Allah menggunakan bahasa sastra? Karena sastra adalah pintu masuk agar kamu bisa memaknai suatu peristiwa. 98% ustadz-ustadz, ustazah tidak paham bahasa sastra. Ini akan membahayakan jamaahnya yang mengakibatkan kehidupan jamaahnya menjadi lebih buruk. Karena yang disampaikan ke kamu masih bersifat keduniaan. Karena payung agama oleh ustadz-ustadzmu, oleh ustazahmu dialih fungsikan menjadi profesi. Ada yang sampai ke sidrotul muntaha dengan kualitas seperti Rasulullah, di bawah Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang fokus dengan Allah. Orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam apapun, di dalam mengerjakan apapun, dia sungguh-sungguh, dia serius. Dengan Allah dia sungguh-sungguh, dengan tetangganya dia sungguh-sungguh, di rumah tangganya dia sungguh-sungguh, di dalam membantu orang dia pun sungguh-sungguh, di pekerjaannya pun dia sungguh-sungguh. Karena dia sungguh-sungguh, karena dia serius dalam hal apapun, maka seluruh organisme kejiwaannya, akalnya, pikirannya,
dan fisiknya dan seluruh rohaninya sudah bisa menyatu dengan kehendak Allah dan perintah Allah. Bahasa Arabnya adalah tauhid. Bahasa Indonesianya adalah menyatu. Bahasa Jawanya adalah ngawiji. Yang biasa kamu dengar dengan Isra Mi'raj. Tak kasih contoh ya di kehidupan sehari-hari bahwa kamu telah melakukan perjalanan Isra Mi'raj di kehidupan sehari-hari. Di depan rumahmu ada jalan yang berlubang. Kalau tidak segera kamu benahi, maka akan sering terjadi kecelakaan. Tanpa menunggu dari pihak kecamatan, tanpa menunggu dari pihak kelurahan, tanpa menunggu dari pihak RT RW, dengan tanganmu, dengan kakimu, dengan fisikmu, dengan panca indramu, dengan uangmu, kamu segera menutup jalan yang berlubang agar tidak terjadi kecelakaan. Ini namanya kamu sudah melakukan perjalanan Isra Mi'raj di kehidupanmu sehari-hari. Karena kamu tidak mengkhianati amanat yang diberikan Allah ke kamu. Kamu dikasih kaki, kamu dikasih tangan, kamu dikasih fisik, kamu dikasih panca indera oleh Allah, kamu gunakan untuk bekerja dengan menggunakan ilmu dan dilandasi dan diperkuat dengan ibadah. Maka Allah akan memuliakanmu. Allah sendiri yang akan membimbingmu dan mengantarkanmu agar kamu bisa bertemu dengan Rasulullah sebagai gurumu atau sebagai mursidmu di dalam kamu memahami, mempelajari, dan memaknai ilmu dan ayat-ayat Allah. Karena tujuan hidupmu adalah surga, maka kamu butuh ayat-ayat Allah. Karena jawaban Rasulullah di dalam pemaknaan ayat-ayat Allah pasti benar, pasti otentik, pasti akurat, pasti komprehensif. Allah menurunkan Rasulullah di setiap generasinya. Dan Allah mewajibkan kita untuk berguru kepada Rasulullah. Ini ayatnya. Alama insana malam ya'lam. Ayat yang kedua, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi Nabi. Di dalam perjalananmu sampai ke Sidratul Muntaha, karena fokus hidupmu adalah Allah dan Rasulullah sebagai gurumu atau mursidmu, maka kamu akan dikasih ilmu laduni oleh Allah dengan kecepatan yang sangat tinggi, kecepatan buruk, kecepatan halilintar. Surat Al-Kahfi ayat 65. Peristiwa Isra Mi'raj di mana Rasul Muhammad binti Abdullah binti Aminah yang berumur 63 tahun dan berdomisili di Mekah mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Rasul Muhammad tidak pernah mendapatkan perintah untuk melaksanakan
sholat 50 waktu. Jadi pada waktu peristiwa Isra Mi'raj, Allah hanya memerintahkan Rasul Muhammad untuk sholat 5 waktu titik. Karena Allah maha tidak terbatas. Allah pasti benar, Allah pasti otentik. Manusia adalah makhluk yang mempunyai keterbatasan. Bisa benar, bisa salah, relatif. Allah tidak bisa diregulasi oleh hitungan manusia. Allah tidak berpikir akademis seperti manusia. Allah mempunyai rumus untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Allah tidak bisa dilihat oleh seluruh makhluknya, tetapi Allah bisa melihat apa saja dari makhluknya. Allah bersemayam di atas aras, Allah bersemayam di semuanya. Allah yang maha tidak terbatas. Itu ayatnya. Jadi yang diturunkan pada waktu peristiwa Isra Mi'raj ke Rasul Muhammad adalah sholat perintah 5 waktu. Karena disesuaikan dengan waktu yang 24 jam menghirup oksigen O2, disesuaikan pula dengan struktur komposisi mental, moral, psikologi, perilaku, kemajuan sains, kemajuan teknologi manusia zaman Muhammad dan setelah Muhammad. Waktu Rasulullah ke Sidratul Muntaha diantarkan oleh malaikat Jibril. Maksudnya di sini adalah Jibril itu ngasih tutorial ke Muhammad. Mat, gini lo caranya ruku. Mat, gini lo caranya sujud. Mat, gini lo caranya duduk di antara 2 sujud. Jadi Jibril ngasih tutorial ke Muhammad. Salat 5 waktu adalah syariatnya Allah. Bacaannya, gerakannya, waktunya, tempatnya, Allah sendiri yang menentukan, tidak boleh dirubah-rubah. Itu namanya agama. Salat 5 waktu itu adalah syariat yang global untuk pelatihan dan irama yang kamu susun di dalam hidupmu. Kamu disuruh sholat itu untuk mengingat masa yang sekarang ini. Faktanya kamu mempunyai baju 10 lemari, tetapi faktanya yang kamu pakai sekarang cuman 1. Yang membuat kamu sakit, depresi, sakit lambung, sering sakit batuk, sering sakit flu, karena kamu takut dengan masa depan. Sebelum sholat 5 waktu, kamu harus berwudu dulu. Ini namanya suci secara fikih. Masih bersifat fisik, baru menuju Islam, belum masuk Islam, belum rohaniyah. 1 ditambah 1 adalah 2. Meskipun digebukin, meskipun ditembak, meskipun diinjek, meskipun ditonyo, ganti-ganti presiden, ganti-ganti kepala dinas, ganti-ganti RT,
1 tambah 1 adalah 2. Ini namanya suci secara spiritual, akhlak. Sudah masuk Islam, sudah rohaniyah. Tasawuf, orang-orang yang selalu meneliti dirinya sampai ke tingkat rohaniyah. Kamu tahu hakikatnya, tetapi tetap saja kamu butuh bantuan syariat. Kamu berhijab, menggunakan hijab, itu adalah syariatmu sendiri, syariatmu masing-masing, keputusanmu sendiri, keputusanmu masing-masing sebagai orang dewasa. Budaya. Oh, cocoknya aku menggunakan hijab. Oh, cocoknya rambutku ini aku sanggul. Oh, cocoknya rambutku aku urai, aku tata dengan rapi. Ini dalam rangka mengabdi kepada Allah, dalam rangka untuk mensyukuri apa yang telah dikasih oleh Allah dengan urusan keindahan. Karena di dalam kamu kembali ke Allah, ada urusan akhlak, budaya, dan fikih. Karena Allah hanya melihat kesungguhan hatimu. Allah tidak melihat kamu Muslim, kamu Buddha, kamu Hindu, kamu Kristen. Allah tidak melihat itu. Allah hanya melihat kesungguhan hatimu. Karena Allah hanya menciptakan manusia. Al-Quran huda linnas. Itu ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi beban di benakmu, hilangkanlah prasangka seolah ku mengekang keinginan yang kau pendam. Terbang tinggi, jauh tinggi. Cinta ini tak akan mungkin medar. Kata hati tak akan mungkin berubah. Jadinya karenanya yang menjadi hasrat di hatimu, hilangkanlah prasangka seolah ku
mengekang keinginan yang kau pendam. Bukan itu maksud hati, agar tiada penyesalan. Ingin memahami segala yang menjadi beban di benakmu. Hilangkanlah prasangka seolah ku mengekang yang kau pendam. Kan ku ikuti segala yang menjadi hasrat di hatimu. Hilangkanlah prasangka seolah ku mengekang keinginan yang kau pendam. Terbang tinggi, ku ingin selalu terbang tinggi. Jauh tinggi kau kan ku bawa terbang tinggi. Terbang tinggi. Mana lagi kan ku pinta
sendiri di kota ini, meniti hari, merajut sepi, ku tergenang masa lalu, saat-saat indah, masa manis tak akan terlupa. Ku berbaring di dadamu, bidana biru, angsa menari ketika mendung, hujan pun turun di ujung jalan itu. Kau dan diriku di antara rindang daun beringin, tercipta kenangan yang indah. Mengapa begini jadinya cinta kasih kita? Mengapa bertemu tak untuk bersatu? Mungkinkah ini nasibku? Mengapa
Hai, kamu yang Oh, kasihku, lupakah kau dengan suaraku? Ingatkah kau wajah ini yang selalu manis untukmu? Oh, lihatlah, 7 purnama telah berlalu. Kesekian kalinya di kota sunyi ini ku menanti-nanti. Rindu-rindunya, rindu hati ini memandang senyum dan dengar suaramu. Kapan-kapankah kita bersama lagi seperti hari-hari yang lalu? Oh, engkau kasihku, lama tiada kita bertemu. Lihatlah aku sendiri, di sini ku kesepian. Oh, kapankah kita dapat pergi ke sana, ke tepi danau itu, melihat angsa putih yang menari-nari? Ya, ya, baru 7 purnama kita tidak bertemu, kamu sudah lupa padaku. Apalagi 7 tahun. siapa bilang aku lupa kamu? Matamu, senyummu, dan bibirmu. Pokoknya jauh di mata, dekat di hati. Iya nggak ya?